Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan akreditasi dalam acara pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP kita, Ibu Rezi Mutiara Fernurita. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan umat Islam sedunia ininya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah yang terang benderang pada saat hari ini. Baik, untuk mengawali acara kita, alangkah baiknya kita dengarkan dulu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Juliandro. Kepada Juliandro dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha innaka alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil ayati wa wadal mamat. Allahumma jaras bihil maqadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawatan qablal maut wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwin alaina fi sakratil mauti wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana tu'akisna in nasina aw ahtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kelancaran pada acara kami ini, CGP yang ke-8 ini, dari awal sampai akhir acara. Berilah kelancaran ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Pak Juliandro. Acara selanjutnya itu pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan ke-8 kepada Ibu Rezi Mutiara Fernurita, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini, di ruang akreditasi kita dalam sesi diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Rezi Mutiara Fernurita, CGP Angkatan 8 Kota Solo. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Hendaknya nanti budaya positif ini bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, ya, dimana kita mulai dulu dari diri sendiri kita mulai dari kelas-kelas kecil kita, tempat kita mengajar, selanjutnya baru kita kembangkan lagi di lingkungan sekolah kita. Nah, berbicara tentang budaya positif, nah, budaya positif ini merupakan pewujudan nilai-nilai kebajikan universal yang ditanam di lingkungan sekolah.
Nah, adapun budaya positif ini dirasa sangat perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah karena dapat membuat peserta didik merasa aman, nyaman dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah kita. Budaya positif juga dapat mendorong murid kita untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan proses memerdekakan diri, sehingga lebih memiliki rasa tanggung jawab dan juga mandiri kepada dirinya sendiri. Ya, disiplin positif ini memiliki tujuan di mana agar terbentuknya murid yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ketika kita berbicara disiplin positif, Bapak Ibu, itu kita tidak bisa melepaskan diri dari teori kontrol William Glasser. Dia mengumumkakan ada 5 teori kontrol, yang mana yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai guru harus punya pemikiran bahwa kita itu pasti tidak akan bisa mengontrol semua orang, mengontrol orang lain gitu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, di mana kita mulai dengan mendisiplinkan diri kita. Nah, disiplin ini adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi yang kita miliki agar mencapai tujuan, yaitu menjadi seorang yang mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah, untuk nilai-nilai keyakinan tadi, kita harus mengembangkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini guru harus berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita mulai membuat kesepakatan-kesepakatan dengan murid-murid kita. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, dan selanjutnya sebaiknya keyakinan kelas telah berpatokan pada pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kita berpatokan pada hal yang mudah diingat oleh peserta didik kita atau murid-murid kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, langkah-langkah kita memulai keyakinan kelas. Untuk kita memulai keyakinan kelas ini, kita mulai dengan langkah pertama. Langkah pertama tersebut yaitu menyusun peraturan-peraturan kelas yang diyakini. Misalkan, peraturan tersebut contohnya datang tepat waktu. Ya, jadi nanti siswa kita buat di kertas plano atau mungkin stick note yang warna-warni kertas peta itu, Bapak Ibu. Nah, dia tulis di kertas plano itu apa peraturan-peraturan yang akan mereka sepakati. Masing-masing individu mengemukakan pendapat-pendapatnya. Mungkin tadi datang tepat waktu, ya, tidak membuang sampah sembarangan, tidak bermain selama proses pembelajaran. Mungkin ada poin-poin seperti itu yang ditampilkan oleh murid-murid kita. Nah, selanjutnya peraturan-peraturan yang telah diyakini tadi kita robah. Kita robah dari kalimat negatif ke kalimat positif. Sehingga keyakinan-keyakinan yang ada pada diri anak murid kita tadi itu adalah keyakinan-keyakinan yang bersifat positif. Contohnya saja tadi, tidak membuang sampah sembarangan menjadi membuang sampah pada tempatnya, ya, atau mungkin menjaga kebersihan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita sudah mendapat kalimat-kalimat positif. Nah, kalimat positif tadi kita rubah menjadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini, nah, ada banyak ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang dibahas selama pendidikan CGP ini. Nah, di sini artinya bukan semua harus kita terapkan dalam keyakinan kelas kita, tapi pastikan keyakinan kelas kita tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan. Contohnya tadi, menjaga kebersihan. Berarti ada nilai kebajikan, kebersihan di sini. Ya, datang tepat waktu. Berarti dia mengandung nilai kebajikan, ya, bisa tanggung jawab, bisa ya Bapak Ibu.
Kemudian mungkin bisa juga rasa hormat. Dengan dia datang tepat waktu berarti dia menghormati kita sebagai gurunya. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini pendalaman keyakinan kelas tampak seperti, tidak tampak seperti. Nah, di sini kita mendalami setiap murid-murid kita ya tentang hal-hal yang terlihat dan tidak terlihat. Misalkan terlihat, kita dapat melihat anak-anak itu saling tersenyum, ya, saling membantu. Terdengar, kita bisa mendengar anak-anak itu berbicara sopan santun, kira-kira begitu. Dan yang terakhir itu pendalaman keyakinan kelas tentang tugas saya, tugas kamu. Di sini kita akan membuat tabel nantinya, tabel tugas kita sebagai guru, tabel murid-murid kita. Berarti kalau di sini guru, tugas kita adalah misalkan mengajar, ya, kemudian memeriksa lembar ujian, misalnya memeriksa, memberikan penilaian. Nah, mungkin dari murid, mereka harus tahu juga tugas mereka. Tugas mereka apa? Misalkan belajar, ya, kemudian aktif dalam pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, kira-kira begitu langkah-langkah untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu. Selanjutnya, ini yang nilai kebajikan tadi. Ya, teori kontrol William yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid-murid kita, itu mereka pasti memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini biasanya berhubungan dengan teori motivasi, di mana ada 3 motivasi umum seseorang melakukan sesuatu. Nah, yang pertama, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi dari eksternal atau dari luar, ya, di mana anak kita menghindari misalkan ia mengerjakan tugas karena hanya takut dimarahi, bukan untuk kesadaran dirinya, bukan untuk manfaat pada dirinya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi eksternal juga, pengaruh dari luar juga. Di sini sebagai contoh, dia mau mengerjakan ke depan karena gurunya ngasih hadiah. Nah, itu. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, atau ini dari motivasi internal dari dirinya. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai guru, kita hendaknya mengurangi reward dan punishment, mengurangi hukuman dan juga imbalan kepada peserta didik kita. Karena hal itu tidak bermanfaat, kurang memberikan manfaat, di mana misalkan kalau Bapak Ibu memberikan hukuman, anak tersebut bisa saja dendam, ya, bisa saja dendam, bisa saja merasa rendah diri, atau mungkin terkadang kondisi proses pembelajaran kita sudah tidak nyaman lagi. Nah, bagaimana dengan imbalan? Nah, terkadang apabila imbalan itu tidak diberikan, ya anak jadi malas, ya malas mengerjakan sesuatu, kira-kira kayak gitu. Kemudian juga dapat membuat teman-teman iri. Misalkan hanya anak itu saja yang mendapat nilai paling tinggi, kemudian dia mendapat imbalan, sedangkan teman-teman yang lainnya tidak, sehingga nanti yang lain jadi ikut-ikutan malas. Selain iri juga bisa malas. Nah, kira-kira begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, ya ada teori kontrol William Glasser yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang, di mana di sini kita tidak saling menyalahkan, ya, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan hal-hal baru, sehingga nanti apa hal-hal baru yang akan kita ciptakan. Di sini hubungannya adalah berhubungan dengan posisi kontrol seorang guru, ya. Kita sebagai seorang guru itu umumnya dibagi posisi kontrolnya sebagai menjadi 5. Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, adapun sebagai penghukum, ya, yaitu adalah seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal.
Selanjutnya, orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kalau penghukum itu lebih cenderung menekan murid-muridnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia. Biasanya dia kalau nggak dihukum nih, anak ini nggak bakal bagus menurut guru tersebut. Nah, selanjutnya ada posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, di mana pada posisi ini guru biasanya bersuara lembut. Beda dengan penghukum tadi, biasanya akan sedikit lebih keras. Kalau di pembuat rasa bersalah, itu dia akan bersuara lembut. Kemudian dia hanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, jadi di sini kalau pembuat merasa bersalah, maka guru akan mudah ya untuk membuat murid-murid merasa rendah diri. Posisi selanjutnya yaitu adalah sebagai teman, di mana pada posisi ini guru tidak menyakiti murid, tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menghasilkan hal negatif dan juga hal positif. Hal positifnya adalah antara kita dan murid itu memiliki hubungan yang baik. Ya, kita juga bisa memiliki humor dengan murid. Namun ada hal negatif di sini, di mana saat guru tersebut tidak bisa membantu, maka akan muncul rasa kekecewaan pada murid. Ya, kemudian bisa menimbulkan ketergantungan oleh murid pada guru tersebut, dan yang terakhir juga bisa murid tersebut hanya menyukai guru yang menjadi temannya, tapi tidak dengan guru lain. Nah, cara tersebut kurang efektif. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai ini ada manajer. Berarti ada yang tertinggal ini Bapak Ibu. Ada posisi kontrol sebagai bergeser. Ada posisi kontrol sebagai pemantau, di mana pada posisi ini guru cenderung mengamati peserta didik, kemudian peserta didik tersebut sudah paham dengan konsekuensi yang mereka hadapi. Nah, begitu kalau dengan pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, di mana posisi guru ini melakukan kegiatan bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilaku yang dia kerjakan. Kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Nah, di posisi manajer ini itu adalah posisi ideal ya Bapak Ibu bagi kita seorang guru. Di mana di sini kita tidak perlu marah-marah dan murid sendiri yang akan mencari konsekuensi dari hal-hal yang mereka lakukan. Nah, di sini ada contoh kasus-kasus Bapak Ibu, di mana contoh penghukum di sini itu biasanya dengan suara tinggi, kemudian mata melotot misalkan ya, kemudian menunjuk sambil menghardik, misalkan terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, di sini kita dapat ya memahami bagaimana perasaan kita sebagai seorang murid. Nah, mungkin saja akan marah, dendam, atau agresif. Nah, makanya kadang mungkin ada murid yang kesal, kita lihat kan, kadang mungkin dia sibuk-sibuk melepaskan kekesalannya mencoret-coret buku. Nah, ini sangat tidak disarankan. Contoh kasus selanjutnya itu pembuat rasa bersalah. Nah, dia meskipun nggak keras-keras,
Tapi ada kata-kata misalkan di sini, "Adik, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali." Nah, dengan kata-kata itu, kita secara tidak langsung membuat peserta didik kita merasa bersalah, gitu. Contoh selanjutnya, nah ini posisi teman, ya. Dimana misalkan contoh sini, "Adik, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi?" Nah, mungkin diiringi sambil tertawa. Nah, nanti bapaknya bilang, "Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti bapak bantu kamu," misalkan. Nah, ini dia selamat sama bapak ini. Tapi nanti kalau dengan guru lain, belum tentu kan. Jadi ini nggak baik juga posisi sebagai teman. Selanjutnya ada pemantau. Nah, ini pemantau, di mana di sini, "Adi, kamu tahu jam berapa kita memulai?" Misalkan, "Tahu, kamu terlambat 15 menit. Kemudian apa konsekuensinya?" Nah, jadi di sini anak juga paham konsekuensinya. Berarti ini paham, "Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat." Nah, di sini murid memahami konsekuensi yang harus dijalani karena dia melanggar sesuatu. Ya, guru tidak perlu juga menunjukkan emosi yang berlebihan, namun di sini ada kurangnya mungkin kesepakatan ini. Di mana nanti kalau dia dari Adi tadi, berarti dia harus tinggal di depan di kelas untuk mengerjakan ketinggalannya. Di sini terpaksa guru memantau kembali. Nah, jadi tugas guru jadi sedikit tertambah. Mungkin bisa jadi saja guru jam istirahat tersebut memanfaatkan keadaan untuk istirahat. Tapi karena menemani muridnya yang tinggal seorang diri, itu dapat kurang efektif. Nah, selanjutnya itu contoh yang terakhir, yang manajer tadi. Nah, untuk manajer, itu kita akan memakai segitiga restitusi. Ya, kita memakai segitiga restitusi, di mana di situ kita harus identifikasi validitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, "Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai?" "Tahu, Bu." Tahu, Pak." "Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini?" "Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal." Nah, kemudian, "Baik, Ibu, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah?" "Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu." "Baik, saya hargai usahamu memperbaiki diri." Nah, di sini Bapak Ibu, kita tuntun peserta didik tadi, gimana dia menyelesaikan permasalahannya itu tentang keterlambatan dia tadi. Nah, itu nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini posisi kontrol terbaik seorang guru seperti yang saya paparkan tadi adalah sebagai manajer, karena di sini guru mempersilakan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid menemukan solusi permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga menciptakan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Dalam mengambil posisi kontrol manajer, guru menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan murid kita. Di mana ada 3 tahapan, itu yang tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan mereka apa. Nah, ini segitiga restitusi tersebut Bapak Ibu, di mana kita mulai dengan menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati untuk itu ya, menyanyikan keyakinan kelas. Kemudian, kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu.
Jadi harus kita stabilkan dulu identitas murid-murid kita di saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya baru kita validasi tindakannya itu adalah tindakan yang salah. Kemudian baru kita tanyakan apa keyakinan mereka. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, yang kelima dari teori kontrol William Glasser itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa terima, kemudian penguasaan. Nah, yang paling penting bertahan hidup, ya Bapak Ibu, sedangkan lingkaran yang di luar, yang 4 lagi itu berhubungan dengan psikologi anak. Nah, yang bertahan hidup adalah untuk kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat filosofis, di mana untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, ya, dan makanan. Kebutuhan biologis bagian dari proses reproduksi juga termasuk dalam untuk bertahan hidup. Selanjutnya, nah, di sini ada kasus di mana Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya yang mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti ini, seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Doni melakukannya? Ayo, kira-kira Bapak Ibu. Ya, seperti tiga restitusi tadi, berarti kita ditanyakan kenapa si Doni berlaku seperti itu. Terus Doni ditanya apakah tahu kalau itu salah atau tidak. Setelah itu kita cari pemecahannya. Ya. Sama kayak seperti tiga restitusi tadi. Betul sekali Bapak. Terima kasih Pak. Jadi kita tanya ya Bapak Ibu seperti segitiga restitusi tadi dulu ya. Kita apa identitasnya dulu, kenapa dia melakukan tersebut. Ya, kita validasi pada bahwa hal tersebut adalah salah. Nah, kemudian baru kita tanyakan sama Doni apa solusinya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi? Oke, betul sekali Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, bertahan hidup. Ya, jadi di sini Doni tidak makan. Jadi nggak tercukupi kebutuhan bertahan hidupnya. Nah, sehingga dia mengganggu teman-teman yang lain. Nah, dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan hidup peserta didik kita, murid-murid kita itu harus terpenuhi. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan murid-murid yang memiliki mungkin mengganggu teman atau apa, pasti ada hal-hal di balik itu. Bisa kita lihat kebutuhan hidup mana, kebutuhan yang mana yang belum terpenuhi. Nah, kemudian yang bagian tadi ada yang bagian ke psikologinya, di mana di situ ada kasih sayang. Ya, kasih sayang ini di mana kebutuhan untuk disayangi, diterima, kemudian kebutuhan untuk keinginan tetap terhubung dengan orang-orang yang dia sayangi, teman-teman, lingkungan kerja, bahkan termasuk juga binatang peliharaannya gitu. Selanjutnya ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi dia ingin diakui sehingga memiliki harga diri ya, rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini berhubungan dengan dianggap sesuatu yang berharga, ya, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Nah, selanjutnya ada kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan untuk bebas, di mana anak ingin memiliki otonomi sendiri atas pilihan-pilihan mereka. Kemudian anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan mereka
perlu banyak bergerak dan mencoba sesuatu ya, kemudian tidak tergantung pada orang lain biasanya. Selanjutnya itu adalah kesenangan ya, kebutuhan yang berhubungan dengan kesenangannya bermain, mungkin tertawa juga. Nah, Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kemudian semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi itu bermain. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak kita itu cenderung suka bermain ya. Menurut Ki Hajar juga dengan demikian ya. Ki Hajar berharap bahwa kita sebagai seorang guru itu mampu membuat pembelajaran berpihak pada murid, di mana kita juga mampu membuat pembelajaran itu menyenangkan. Nah, saya sendiri Bapak Ibu sudah mencoba menerapkan pembelajaran dengan bermain, dan alhamdulillah itu lebih meningkatkan partisipasi peserta didik ikut pembelajaran, ya, lebih aktif dalam pembelajaran dibandingkan kalau peserta didik itu disibukkan meskipun berkelompok, ya, berkelompok, tapi tugas yang diberikan itu dalam bentuk permainan. Itu lebih banyak yang aktif dibandingkan berkelompok, tapi tugas tersebut lebih terstruktur ya. Maksud artinya terstruktur itu lebih banyak apanya ya? Lebih banyak perintah-perintahnya yang harus mengisi ini. Tapi diselingi dengan bermain itu anak-anak kita saya temukan lebih banyak yang aktif dibandingkan yang tidak gitu. Nah, itu yang salah satunya kesenangan. Jadi sebagai guru kita juga harus memenuhi kebutuhan pembelajaran anak, membuat pembelajaran yang menyenangkan. Nah, setiap orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, dari kalimat ini dapat kita renungkan kembali Bapak Ibu, bahwa di sini kita ya perlu memperhatikan kebutuhan murid-murid kita. Ya, kebutuhan apa yang belum tercapai, belum terpenuhi. Ya, tidak hanya kita, mungkin kita juga bisa berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua murid juga. Nah, sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi. Sehingga anak tersebut bisa berpositif dan budaya positif tersebut tersebar di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulannya itu ada 5 teori kontrol William Glaser yang harus kita pahami dalam menciptakan budaya positif. Nah, di mana budaya positif tadi tercipta apabila lingkungan sekolah bisa disiplin positif. 5 teori kontrol tersebut, yang pertama adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang. Yang keempat, kolaborasi dan konsensus menciptakan hal-hal baru. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, sekian pemaparan diseminasi saya tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga kita semua bisa berkolaborasi kerjasama untuk menyebarkan budaya positif ini melalui disiplin positif atau keyakinan kelas yang kita buat dulu di kelas kita masing-masing. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan terima kasih atas pemaparan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 8 Ibu Rezi Mutiara Venorita. Semoga pemaparan tadi dapat kita amalkan dan dapat kita aplikasikan pada pembelajaran kita sehari-hari.
Sampai di sini materi kita, acara kita pada hari ini. Mohon maaf dari saya selaku moderator jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Ananda, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita dengan menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kita ambil dari peraturan-peraturan kelas yang kita sepakati bersama. Nah, untuk mulai dari itu, Ibu akan membagikan kertas plano, ya masing-masing Ananda. Silakan Ananda isikan apa saja peraturan kelas kita yang akan kita sepakati. Ya, satu Ananda cukup satu saja. Bisa? Oke, Ibu bagikan ya. Kalau kurang apa? Satu-satu aja. Satu-satu aja ke belakang. Bagi aja ya, Nak. Ayo, silakan dibikin. Ada yang nggak dapat? Jangan terbalik ya. Nanti yang ini untuk ditempel di depan. Ya, silakan Ananda. Apa rasanya peraturan kelas kita? Mungkin datang tepat waktu. Ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Silakan. Apa peraturan yang akan kita sepakati bersama? Apa peraturan-peraturan yang rasanya perlu kita sepakati dalam kelas kita selama pembelajaran informatika. Ada yang tercatat? Oke, kalau ada yang sudah silakan ditempel ini ya, di bagian ini. Ini udah semua? Tuh, masih ada.
Hati-hati ya. Coba lihat. Oke. Ya, Ibu bacakan. Ini udah semua? Ada lagi? Udah? Belum? Ya, di sini ada tidak membolehkan anak kelas lain masuk ke dalam kelas, datang tepat waktu, pas waktu, datang tepat waktu, on time. Selalu menjaga kebersihan. Selalu menjaga kebersihan. Berarti Ibu kelompokkan di sini ya. Kemudian peraturan tidak membuang sampah sembarangan, berarti masuk ke menjaga kebersihan. Kemudian di sini ada menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah di kelas. Kebersihan juga. Datang tepat waktu. Berarti di sini saling toleransi, menghormati sesama guru warga. Nah, di sini. Ya, ini juga saling menghargai, menghormati. Selalu menerapkan hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban masuk toleransi atau kemana rasanya? Atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri? Oke. Berdiri sendiri. Tidak makan di saat guru menerangkan pembelajaran, saat PBM berlangsung. Ya, menghargai teman berbicara. Ya, berarti di sini kedisiplinan, menghargai satu sama lain, tidak menghina pendapat orang lain, berarti menghargai ya. Toleransi menghargai sayang? Ya. Ya, menjaga kebersihan kelas. Tidak melakukan anti-bullying. Masuk kemana? Berdiri sendiri? Atau ke toleransi? Toleransi, oke. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tadi ada rasanya tidak makan ya. Tidak boleh terlambat, harus rukun bersama. Berarti dia datang tepat waktu ya. Harus rukun, nanti berarti dia masuk ke toleransi. Harus melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Kebersihan. Oke, kebersihan ya. Kemudian ada disiplin. Ya, datang tepat waktu lagi. Datang tepat waktu. Aduh, kencang anginnya. Ini ya. Mana datang tepat waktu tadi? Nih. Ya, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu dan tidak terlambat. Untuk menjaga ketertiban. Maksud ke apa? Toleransi. Disiplin. Yakin? Oke, menjaga ketertiban masuk ke disiplin. Bagian terlambat agar dapat izin terlebih dahulu. Kurang tiket sebelum masuk ke kelas. Berarti datang tepat waktu ya. Saling menghargai masuk ke toleransi. Menjaga kebersihan kelas, melaksanakan piket sesuai jadwal. Berarti di sini ya, tidak memakai sendal saat PBM sedang berlangsung. Sebelum PBM berlangsung, kelas sudah bersih. Berarti kemana ini? Kemana? Disiplin.
tidak makan, hak kewajiban ya tadi tidak kelas lain, menghargai. Kelas bersih nih, Ibu masukkan lagi ke sini ya, menjaga kebersihan. Ya, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Satu lagi kesepakatannya. Datang tepat waktu di kelas. Tepat waktu baik datang ke sekolah maupun di saat jam istirahat. Disiplin dalam belajar. Seperti mengumpulkan tugas tepat waktu juga. Disiplin ya. Tertib maksud kemana sayang? Disiplin. Disiplin. Tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Berarti masuk ke kebersihan. Mana kebersihan tadi? Oke. Jadi ini ada keyakinan kelas kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori. Ya, 8. Yang pertama itu bilangnya tidak membolehkan anak kelas lain masuk ke dalam kelas. Ya. Kemudian di sini berhubungan dengan datang tepat waktu. Ya, baik dari segi jam istirahat, jam masuk, datang sekolah pagi ya, itu maksudnya. Kemudian selalu menjaga kebersihan di sini, kebersihan kelas. Nah, jangan lupa nanti juga kebersihan labor kita ya, Nak ya. Nah, selanjutnya ada saling menghargai, saling menghormati, toleransi, nggak boleh bullying. Kemudian ada selalu menerapkan hak dan kewajiban, tidak makan-makan atau tidak boleh makan di kelas. Kemudian disiplin, ya tertib. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah itu. Sekarang Ananda, dari peraturan kelas kita yang ada tadi, kita yakini dia menjadi hal positif. Sehingga dalam hal ini Ananda harus menyusun kalimat-kalimat yang ada menjadi kalimat positif. Kira-kira siapa yang mau bantu Ibu? Menyusunnya jadi kalimat positif. Tidak membolehkan anak kelas lain masuk ke dalam kelas. Nah, berarti gimana kalimat positifnya? Kalimat positif itu artinya kita nggak boleh menggunakan kata tidak. Ayo, ada yang bisa? Ya, di sini katanya tidak membolehkan anak kelas lain masuk ke dalam kelas. Artinya apa? Dalam bahasa positifnya? Apa? Melarang? Masih negatif itu. Ayo. Misalkan memastikan hanya apa? Boleh memastikan hanya murid 11 yang masuk ke kelas. Siapa yang mau membantu Ibu? Ya, kalimat positif ya. Oke, 1. Memastikan apa tadi? Temu ke bawah ke sini hanya anggota cukup nggak? Hanya murid atau anggota tadi? Boleh nggak Bapak anggota? Oke. Nah, terima kasih. Nah, jadi itu ya, tidak membolehkan anak kelas lain masuk ke dalam kelas. Berarti Anda nanti kalimat positifnya di sini memastikan hanya anggota kelas 11 yang boleh memasuki
kelas. Nah, untuk yang kedua, ya, misalkan datang tepat waktu, tidak boleh terlambat masuk kelas, datang tepat waktu. Nah, nih, tidak, oh ini tidak kan ya. Ini kebersihan tadi ya, sorry, salah kelompok Ibu. Nih, berarti apa kalimat positifnya sayang? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Berarti apa tadi? Ayo, siapa yang mau bantu? Kasih ya. Ya, ada di sana katanya apa tadi? Selalu datang tepat waktu. Nah, yang ketiga, ya, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga kebersihan kelas dengan tidak membuang sampah di kelas. Jadi apa kira-kira kalimat positifnya? Oke. Oke, ada yang anak yang cowok lagi yang mau bantu Ibu? Nah. Ya, apa kalimat positifnya tadi? Menjaga. Ya, jangan lupa pula kelas atau labor ya. Karena kita juga ada di labor nanti. Menjaga kebersihan kelas dan labor. Tambah labornya dan labor. Garis miring juga boleh. Garis miring labor. Kasih ya. Nah, itu yang ketiga, menjaga kebersihan kelas atau labor. Meskipun Mbak Nana banyak di sini nulisnya kelas, tapi karena suatu saat kita akan ada di labor. Makanya Ibu bikin garis miring atau labor gitu. Selanjutnya, saling toleransi, saling menghargai. Ya, tidak boleh menghina pendapat orang lain, toleransi, tidak melakukan bullying, saling menghargai. Berarti? Oke, saling menghargai. Ya, kalau misalkan tidak melakukan bullying, berarti artinya apa? Saling menghargai dan apa saya? Menghormati. Oke, boleh. Saling menghargai dan menghormati ya. Siapa yang mau bantu Ibu? Oke, terima kasih. Ya, jadi yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, selalu menerapkan hak dan kewajiban. Berarti itu kalimatnya sudah positif? Sudah, oke. Ada yang mau bantu mindahkan? Ayo, ini pendapat siapa tadi nih? Ayo. Gak apa-apa. Saling
Tuh, selalu menerapkan hak dan kewajiban. Ya, makasih ya. Tadi sepatunya tuh. Oke, selalu menerapkan hak dan kewajiban. Nah, ini selanjutnya poin ke-6. Nah, ini kalimat negatif keduanya nih. Tidak makan di saat guru menerangkan pelajaran. Tidak boleh makan di dalam kelas saat PBM berlangsung. Ayo, kira-kira apa kalimat positifnya? Ayo. Ada? Tidak makan di saat guru menerangkan pembelajaran atau saat PBM berlangsung. Kira-kira gimana? Oke. Oke, makan hanya saat jam istirahat. Siapa yang mau bantu? Ayo. Ayo. Ada? Ya. Makan apa tadi? Kenapa takut dengan spidol? Makan apa tadi saya? Makan hanya jam makan saat jam istirahat. Saat jam istirahat. Saat jam istirahat. Saat jam istirahat. Kasih ya. Oke, itu dia makan saat jam istirahat. Yang ketujuh, apa ini? Disiplin dan tertib. Ya, kalimat positif. Ibu pindahkan saja. Disiplin dan tertib ya. Yang terakhir ke-8, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada yang mau bantu? Udah positif nggak? Sudah, ayo siapa yang mau bantu? Ya. Yang poin 8. Mengerjakan apa tadi? Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kasih ya. Nah, jadi Ananda sudah dapat 8 kalimat positif yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Di mana yang pertama itu yaitu memastikan hanya anggota kelas 10-1 yang boleh masuk kelas. Yang kedua, selalu datang tepat waktu. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas atau labor. 4, saling menghargai dan menghormati. 5, selalu menerapkan hak dan kewajiban. 6, makan saat jam istirahat. 7, disiplin dan tertib. 8, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, dari sini Ananda kira-kira apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus kita yakini? Ya, dari ini. Yang pertama,
itu memastikan hanya anggota kelas 10-1 yang boleh masuk kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa di situ? Apa? Oke, menghormati. Ada lagi? Tanggung jawab nggak? Oke, tanggung jawab ya. Karena setiap anggota kelas bertanggung jawab. Memang hanya anggota 10-1 yang masuk kelas ya. Ya, datang tepat waktu masuk apa sayang? Disiplin. Disiplin. Menjaga kebersihan kelas. Ini ada lagi nggak? Datang tepat waktu. Tanggung jawab masuk? Ya, tanggung jawab Anda pribadi pada diri sendiri. Kemudian disiplin. Menjaga kebersihan kelas? Oke, kebersihan ya. Ada lagi? Apa? Tanggung jawab. Peduli. Ya, peduli lingkungan. Oke, betul. Peduli. Ada lagi? Itu aja rasanya. Oke. Ya. Saling menghargai dan menghormati berarti? Menghormati ya. Kemudian selalu menerapkan hak dan kewajiban. Apa? Huh? Ayo. Menerapkan hak dan kewajiban. Apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita untuk memenuhi hak dan kewajiban kita ya. Makan saat jam istirahat. Apa? Disiplin. Oke, disiplin. Ya, disiplin dan tertib berarti disiplin. Mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, disiplin. Tanggung jawab. Apa? Apa? Oh, rajin. Oke. Rajin. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Jadi dari keyakinan kelas kita tadi ada keyakinan nilai-nilai kebajikan yang diyakini di kelas ini, di mana itu saling menghormati, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, peduli, dan rajin. Ya, Ananda, ini udah tahap keyakinan kelas kita. Tahap selanjutnya itu adalah kita akan menyepakati ini. Kita akan meyakini ini menjadi keyakinan kelas kita, termasuk nanti di labor. Ini udah sepakat dengan ini Ananda? Ya. Sudah sepakat? Ya, sudah bisa diyakini? Ya. Kalau sudah, mari kita tanda tangan untuk saat ini. Nanti akan Ibu bikinkan formatnya, akan Ibu ketik lagi, ya, akan Ibu bikinkan formatnya yang bagus. Tapi sebagai bukti untuk saat ini, mari kita tanda tangan per orang. Mungkin Ibu mulai dari sana saja. Ya, silakan ditandatangani. Ini sepakat ya? Silakan ditandatangani. Atau mungkin ada spidol lagi nggak? Ya, boleh di sini. Nggak usah besar-besar ya, sehingga tanda tangan yang lain juga sudah apa? Juga muat. Ada spidol lagi nggak? Nggak. Kalau ada langsung aja berdua maju. Boleh, boleh. Oke, silakan. Ada. Bergantian saja. Ada lagi? Mungkin spidolnya bisa dipinjamkan ke temannya yang lain ya.
lagi. Sudah semuanya ini? Sudah? Oke. Baik Ananda, ya ini kesepakatan kita bersama, Ibu ulangi lagi. Jadi keyakinan kelas kita itu adalah yang pertama memastikan hanya anggota kelas 10-1 yang boleh masuk ke kelas, selalu datang tepat waktu, menjaga kebersihan atau labor, saling menghargai dan menghormati, selalu menerapkan hak dan kewajiban, makan saat jam istirahat, disiplin dan tertib, kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang harus kita jalani, yang kita yakini, itu yang pertama menghormati, tanggung jawab, disiplin, kebersihan, peduli, dan rajin. Ya, itu adalah hasil kesimpulan keyakinan kelas kita, terutama dalam proses pembelajaran informatika. Dan ini sudah Ananda tanda tangani, berarti Ananda sudah sepakat dengan ini. Besok akan Ibu bikinkan draftnya yang bagus. Baik, kita akhiri untuk sesi proses pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini.